Baik. Oke, saya melanjutkan yang materi yang tadi. Kita coba share screen. Tampak layarnya? Belum. Belum, Pak. Nampak, Pak, nampak. Nampak ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya lanjut. Nanti Sudah, kalau Pak. ada sesuatu kendala tolong dikonfirmasikan. Oke, saya balik. Ini adalah saya menjelaskan bahwa kenapa kita pentingnya menggunakan beralih ke aplikasi yang berbasis website, ataupun khususnya menggunakan internet. Karena kita melihat data dan fakta di sini bahwa kita jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia itu hampir mencapai 65%. Ini saya lewat saja ya. Kemudian ini juga ada yang bahwa hampir seluruh penduduk di Indonesia, baik antar pulau, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, Bali, dan Papua, itu hampir rata-ratanya sudah menggunakan internet. Ini adalah data yang coba saya tampilkan. Kemudian, ini adalah pengguna internet di Sumatera, atau misalnya kalau di Pulau Sumatera itu, ini paling banyak sekali itu ada di Sumatera Utara. Kalau di Aceh kita sendiri itu kurang lebih ada 1,5% yang menggunakan internet. Kemudian ini adalah kategori pengguna internet yang berdasarkan umur. Hampir dikatakan hampir di semua umur itu menggunakan internet. Nah, kalau kita lihat di situ, malah dari ada yang anak dari 5 sampai 9 tahun, yaitu hampir 25,2% itu menggunakan internet. Kemudian orang dewasa juga dari umur misalnya ada yang 65 ke atas, itu juga hampir 9% itu juga menggunakan internet. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah dari perangkat yang digunakan, hampir 50% orang itu menggunakan internet atau mengakses suatu konten itu menggunakan smartphone atau tablet. Dan tidak ada di sini disebutkan presentasi pendidikan menggunakan handphone. Pasti disebutnya adalah smartphone. Sedangkan yang menggunakan komputer itu hanya sekitar 26%. Jadi ini coba dilihat perbandingan data ini. Kenapa saya coba tampilkan data ini? Ini untuk sebagai analisa awal kita semuanya bahwa perkembangan teknologi sekarang itu hampir 70% rata-rata adalah menggunakan internet. Jadi aplikasi website, aplikasi pada smartphone atau pada tablet, pada perangkat mobile, itu hampir rata-rata adalah diupayakan harus menggunakan berbasis website ataupun menggunakan internet. Ini sebagai data awal pada adik-adik semuanya bahwa bagaimana pentingnya sekarang internet untuk dalam kehidupan kita. Oke, ini sekilas data. Nanti kalau mau lihat hasil data lengkapnya, search aja di data survei APJI. APJI itu Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oke, ini perangkat yang digunakan. Buat perhatikan itu banyak sekali. Hampir ada di komputer ataupun di smartphone. Ketika kita lihat data ini, berarti aplikasi yang kita bangun itu harus bisa berjalan di perangkat komputer atau laptop, dan satu lagi adalah harus juga bisa berjalan pada smartphone ataupun tablet. Inilah salah satu data awal kita kenapa pentingnya aplikasi pada website dan juga pada perangkat mobile. Iya, biar sekilas mengenai data analisa awal kita untuk pentingnya aplikasi website dan aplikasi pada perangkat mobile. Baik, saya masuk ke pengenalan website. Sudah tahu kan website semuanya apa?
Coba jawab. Halo? Yang Ada yang belum tahu apa itu website? Sebuah kumpulan dari halaman web. Kumpulan dari halaman web. Oke, saya mau ketika saya tanya halo tolong dikonfirmasi ya, biar saya tahu bahwa maksudnya mahasiswa memang lagi menyimak. Oke, di situ ada keterangannya. Kalau misalnya website itu adalah halaman web yang saling berhubungan. Intinya seperti website kita itu mungkinarani.ac.id itu adalah sebuah aplikasi yang website. Pertanyaan saya, mungkin siapa yang bisa menjawab? Apa beda website dengan blog? Bisa diulangi, Pak? Siapa bisa menjawab? Apa perbedaan website dengan blog? Ada? Satu? Kalau kalau website dia lebih ke umumnya, biasanya digunakan untuk apa, pemerintahan gitu, Pak. Jadi kalau blog? Kalau blog berarti lebih ke pribadi, untuk lebih pribadinya. Ada lain yang mau menyampaikan? Cukup, nggak ada. Oke, baik. Di sini tadi yang disampaikan memang kalau website dengan blog itu ini apa namanya? Kalau secara dari teknisnya tidak ada perbedaan. Kita sama-sama juga kita akses dengan menggunakan internet juga. Tapi artinya ada apa seperti kawan kita katakan tadi, ada website misalnya yang dikatakan misalnya lebih resmi itu, oke, saya nggak menyalahkan. Oke ya, jangan fokus di sana karena saya ada banyak sekali di presentasi hari ini. Nah, ini aplikasi website. Salah satu ciri dari aplikasi website adalah dia diakses menggunakan browser. Saya yakin semua sudah tahu apa itu browser. Berbeda dengan misalnya ada satu lagi kita menggunakan yang namanya desktop. Kalau aplikasi desktop itu adalah contohnya di sini Microsoft Word, Photoshop, Excel dan lain-lain semua. Jadi perbedaan awalnya dari aplikasi website dengan desktop ini, kalau website, aplikasi website itu jelas dia aksesnya adalah dengan menggunakan bantuan ketiga, yaitu browser. Kemudian, perbedaan antara aplikasi website dengan desktop. Kalau website, kita tidak perlu menginstal ke dalam perangkat kita. Kalau desktop, kita harus menginstalnya. Kita install dulu, baru bisa menggunakan. Itu sekilas perbedaan antara website dengan desktop. Kemudian, pada aplikasi website, kita ada yang mendengar suatu istilah, yaitu www, HTTP, dan HTTPS. Yang membedakan ini semua, kalau www itu adalah sistem untuk mengirimkan dan menyebarkan data. Jadi misalnya, kalau misalnya kita ada informasi dalam bentuk suara, gambar, dan video, itu adalah merupakan bagian dari www. Kemudian, kalau HTTP dan HTTPS, ini adalah protokol yang mendistribusikan komunikasi antara klien dengan server. Ada dua tuh, HTTP dengan HTTPS. Apa perbedaannya? Kalau HTTP dan HTTPS, secure itu adalah keamanan, berbicara kepada keamanan. Jadi kalau misalnya website kita ingin lebih tingkat keamanannya lebih bagus, lebih baik, kita harus misalnya menggunakan HTTPS. Itu sekilas. Ada satu lagi yaitu web server, istilah dalam aplikasi website. Web server ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima permintaan request dari klien
kepada server. Jadi cara kerja web server itu bisa diperhatikan. Ada gambar yang di situ. Bagaimana ketika kita mengetikkan suatu alamat atau link pada browser, maka apa yang kita ketikkan akan tampil di perangkat kita. Nah, saya mengetikkan araniri.ac.id, saya enter, maka akan tampil halaman. Siapa yang memprosesnya dan siapa yang menampilkan hal konten tersebut, ini adalah yang misalnya antara server dengan klien yang requestnya di-handle oleh web server. Cara kerja web server coba diperhatikan di sini. Salah satu misalnya contoh aplikasi web server itu ada di bawah, ada Apache. Kalau Apache itu yang untuk misalnya sering kita gunakan untuk membuat program web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ada Ning itu yang terbaru. Kemudian ada Microsoft IIS. Microsoft IIS itu web server untuk bahasa pemrograman ASP. Kemudian ada juga itu Live DVD itu adalah contoh aplikasi web server. Ini sekilas bagaimana cara kerja web server. Nah, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Mungkin ada yang belum paham. Unsur-unsur dalam membangun aplikasi website ada dua, yaitu komponen pentingnya, domain dan hosting. Domain saya pikir tidak tahu. Saya bilang tadi mungkin arami.ac.id. ac.id itu adalah domain. .com itu adalah domain. Kemudian .go.id itu adalah domain. Kemudian ada juga format daripada domain. Coba diperhatikan di situ ada subdomain. Artinya ketika ada misalnya sebuah domain, para mahasiswa harus paham bagaimana kita menjelaskan kepada orang dari arti dari sebuah domain. Misalnya seperti itu, student.nt.uk.ac.id. ID itu adalah kode negara. AC itu adalah tipe dari domain. UB itu domain. Ada juga disebut dengan subdomain. Seperti saya misalnya tadi, saya mengatakan awaniri.ac.id. AC itu singkatan dari akademi. Berarti kampus UIN Araniri itu adalah kampus. ID itu adalah Indonesia, kode negara. Iya, sekilas ya, ini harus dipahami. Saya sering mahasiswa kadang dia hebat sekali membangun website, tapi kadang pemahaman dari sebuah domain dia nggak paham. Yang subdomain adalah misalnya kayak kita, siakat.araniri.ac.id. Siakat itu berarti adalah subdomain dari Araniri. Gitu. Kemudian kalau hosting ini adalah tempat kita, tempat atau lokasi kita menyimpan data-data yang ada dalam website kita. Kita ada data teks, video, gambar, data lain semuanya. Semuanya itu kita menyimpannya ke dalam hosting. Hosting itu buat apa? Misalnya kalau kita mengibaratkan apa sih hosting itu? Jadi hosting itu kita ibaratkan itu ada contohnya. Sama seperti dengan suatu kios atau ruangan di mall. Artinya ketika kita mau berjualan, kita pasti harus menyewa mencari tempat untuk meletakkan barang-barang kita. Jadi otomatis kalau kita pergi ke mall, karena mungkin kita harus sewa. Hosting bisa kita bangun sendiri, ataupun kita kalau misalnya tidak cukup biaya, bisa kita menyewakan pada tempat sewa daripada hosting. Baik, sampai di sini. Ada tanggapan, sudah paham tidak apa yang dimaksud dengan domain, apa yang dimaksud dengan hosting? Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Domain dengan hosting, sudah paham? Kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Paham? Nanti saya lanjut ya.
Oke, yang belum gabung itu tolong saya kasih saran itu gabungnya pakai aranini.ac.id. Oke, saya lanjut. Lanjut ya. Baik, saya lanjut. Saya lanjutkan. Ini domain. Oke. Nah, ini adalah dalam kita membangun suatu website, kita memerlukan bahasa pemrograman. Artinya, dalam kita membangun satu aplikasi website, kita memerlukan salah satu beberapa bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada yang termasuk ke dalam jenis bahasa server, ada yang termasuk ke dalam jenis bahasa client. Bahasa server itu ada bisa diperhatikan, itu ada bahasa PHP, CGI, JSP, Python, ASP, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam bahasa server. Kemudian kalau yang termasuk ke dalam bahasa client, itu ada HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, itu adalah perbedaan antara bahasa client dengan bahasa server. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita menentukan, kita ingin buktikan kepada orang bahwa ini adalah bahasa server, ini adalah bahasa client. Client itu kan pengguna, server itu penyedia. Cara mudahnya untuk membuktikan bahwasannya HTML ini adalah termasuk ke dalam bahasa jenis client, coba perhatikan saya demokan prakteknya. Misalnya ketika saya membuka suatu aplikasi website, misalnya, saya fokus bikin arah diri saja. Ketika saya membuka aplikasi website, uinaraniri.ac.id, ini akan nampak halaman kompleks daripada website ini. Bagaimana misalnya kita membuktikan bahwa HTML itu adalah bahasa server, bahasa client, dan PHP adalah bahasa server. Kalau kita mengklik kanan di sini, inspect, ini akan nampak daripada bahasa CSS atau yang untuk membuat website ini. Atau lebih ini lagi, ketika kita klik kanan, view page source, di sini akan nampak beberapa bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau ini adalah namanya bahasa HTML. HTML. Ini adalah bahasa HTML. Jadi kalau untuk membuat tampilan seperti ini, berarti bahasa kode HTML adalah ini. Artinya apa? Bahwa makna bahwa HTML itu adalah bahasa client, kita kan bisa melihat. Ini adalah, kan kita bisa cek. Tapi kalau misalnya bahasa PHP, ada nampak di sini PHP, tidak ada. Ini adalah bahasa HTML semua. Berarti menandakan bahasa HTML ini adalah bahasa jenis client. CSS atau misalnya JavaScript. JavaScript ada juga di sini bahasanya. Yang mana ini dia? JSP. Ini adalah bahasa JavaScript. Ini bahasa JavaScript. Artinya karena dia adalah berbentuk bahasa client, berarti kita bisa melihat bahasa pemrograman yang ada pada sistem tersebut. Itu ya, itu demo atau pembuktian bagaimana kita membuktikan bahwa JavaScript dan HTML termasuk dalam bahasa client. Sedangkan yang kayak PHP ini termasuk dalam bahasa server, dia tidak bisa kita melihatnya karena dia terletak di server. Oke, itu sekilas mengenai perbedaan antara bahasa client dengan bahasa server. Coba next lagi. Nah, sekarang saya masuk ke dalam apa saja bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi website. Ada banyak ini. Coba perhatikan ini. Ada beberapa bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membangun aplikasi website. Ada Java, Python, JavaScript. Yang paling sering digunakan, yang paling mudah adalah PHP, HTML, CSS, MySQL itu adalah database, Ruby adalah yang terbaru sekarang mungkin, TypeScript, dan juga bahasa C++.
Ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang digunakan, yang bisa kita pakai untuk membangun aplikasi website. Oke, ini sekilas hanya informasi saja. Jadi kalau misalnya bertanya, apa bahasa yang paling mudah untuk membangun website? Yang paling mudah itu adalah bahasa HTML dan CSS. Dan juga kalau bahasa servernya adalah bahasa PHP. Itu yang paling mudah. Kalau misalnya yang paling sulit mungkin untuk dipahami bagi pemula, itu mungkin ada Python. Itu mungkin agak sulit memahami bagi yang pemula belajar bahasa pemrograman. Oke, saya coba review. Selesai ya untuk materi yang pengantar teknologi website. Saya tidak banyak dalam presentasi karena nanti akan saya kasihkan dalam tutorial juga, nanti akan saya upload di Classroom. Baik, saya coba review siapa kira-kira bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang bisa menjawab, silakan bersuara saja, mengaktifkan suaranya. Oke, silakan. Sebut nama, kemudian coba dijawab. Tiga-tiganya Pak dijawab. Silahkan, mau ketiga-tiganya dijawab atau salah satunya juga bisa. Saya nanti akan melihat siapa mahasiswa yang menjawab dalam rekaman yang sudah saya rekam. Jawab semuanya. Saya Pak. Oke, silahkan. Kalau yang nomor satu, kebutuhannya untuk membangun website itu misalnya kita perlu membutuhkan sebuah bahasa pemrograman. Misalnya Oke. seperti untuk menulis kodenya. Misalnya HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu untuk merancangnya atau menulis kode-kodenya. Kemudian kita juga perlu servernya seperti MySQL atau PHP. Kemudian ada juga framework atau untuk membuat rancangan kerjanya lebih mudah, misalnya seperti Bootstrap, Laravel, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan alamat domain dengan alamat IP? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang saya dapat, kalau alamat domain itu adalah nama unik atau nama unik kalau domain. Nah, kalau alamat IP itu sendiri bisa kita ibaratkan sebagai alamat kita atau internet protokol. Internet protokol alamat kita. Alamat. Kemudian nomor 3, apakah aplikasi website bisa diinstal ke dalam komputer? Oh, bisa. Kalau aplikasi website bisa diinstal ke dalam komputer. Misalnya seperti Microsoft Store atau Adobe Photoshop, CorelDRAW. Kalau website sendiri tidak bisa karena dia membutuhkan browser. Karena dia hanya berjalan di browser saja, Pak. Itu saja. Oke, siapa namanya? Alif Ramadan. Oke, baik. Terima kasih, Ali. Saya tidak menyalahkan dan juga saya tidak membenarkan apa yang sudah kamu jawab. Ada lagi mahasiswa lain yang mau memberikan jawaban? Ada Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zakwan Febrian. Oke. Pertama, apa saja kebutuhan untuk membangun aplikasi website? Yaitu ada 3, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML yaitu membuat suatu kode. Kalau CSS itu pelengkapan dari kode HTML, dan JavaScript itu adalah rangkaian dari CSS dan JavaScript. Itu nomor 2, perbedaan domain dan alamat IP. Kalau domain itu nama dari sebuah website. Kalau IP domain itu yaitu alamat yang mana tuh akan berhubung dengan browser. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Zakwan Febrian. Satu lagi, ada yang mau menanggapi, ada yang mau menjawab, silakan.
Satu lagi, mungkin dari cewek, dari perempuan. Ayo, sepengetahuan kalian. Ada? Tidak ada? Ada Pak saya. Oke, Raihana, silakan. Boleh dilihat lagi pertanyaannya Pak. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa kebutuhan untuk membangun aplikasi website? Kebutuhan untuk membangun aplikasi website itu yang pertama menyiapkan text editor untuk mengetik coding bahasa pemrograman. Yang kedua menguasai beberapa bahasa pemrograman untuk aplikasi website seperti HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu hal yang diperlukan untuk membangun website. Mungkin itu aja. Dan yang kedua, perbedaan alamat domain dan alamat IP. Domain itu URL seperti URL DNS. Contohnya seperti uin.araniri. Kalau alamat IP itu alamat IP itu ada di masing-masing komputer. IP itu adalah internet protokol. Nah, yang ketiga, aplikasi website bisa diinstal. Tidak, yang bisa diinstal itu desktop, aplikasi desktop. Kalau aplikasi website itu dibuka melalui browser. Udah itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Raihana. Dari 3 pertanyaan yang cukup ya. Nanti ini ada lagi sesi selanjutnya. Dari 3 pertanyaan dari mahasiswa yang menjawab tadi, ada satu hal yang memang kurang disebutkan, artinya kalau dalam kebutuhan membangun website, itu yang pertama adalah tidak menyebutkan misalnya harus ada hosting dan domain. Di luar daripada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah kode yang digunakan untuk membangun aplikasi website. Tapi paling penting adalah harus ada hostingnya. Sebenarnya ada hosting di mana kita meletakkan konten-konten yang ada dalam website kita. Oke, kemudian yang kedua, apa perbedaan alamat IP dengan nama domain? Dari yang disebutkan tadi tidak ada yang salah, adalah hampir semua benar. Tapi ada satu yang paling menonjol adalah biasanya kalau alamat IP itu kan berbentuk angka. 192, 168, dan sekian-sekian. Tapi kalau domain itu biasanya kan berbentuk huruf. Sebenarnya domain itu juga merupakan alamat IP. Kenapa tidak diberikan alamat IP? Diberikan domain berbentuk huruf. Kan kalau berbentuk huruf, itu misalnya kalimat itu kan mudah kita baca, mudah kita ingat. Bayangkan kalau misalnya di alamat, misalnya Uin Aranili, alamat websitenya adalah 192.168 sekian. Sulit dan dihafal, maka diterjemahkan dalam bentuk yang berbentuk kayak domain saya ac.id dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, apakah aplikasi website bisa diinstal ke dalam perangkat kita menjadi bisa desktop? Memang secara teori website adalah menggunakan browser, tetapi sekarang sudah ada satu teknologi yang baru yang bisa mengkonversi, mengubah aplikasi website menjadi aplikasi desktop. Kalau kalian misalnya mau mencari, silakan ketik di Google, itu ada namanya library elektron untuk mengubah aplikasi website untuk menjadi aplikasi desktop. Itu tolong nanti diperhatikan aja. Search aja di internet mengenai yang aplikasi tersebut. Oke, itu sekilas. Sebenarnya masih banyak, karena saya nggak terlalu fokus kepada teori pada website ini, karena nanti kita akan ada praktek-prakteknya. Saya coba lanjut lagi. Oke, untuk aplikasi website saya pikir sudah selesai. Saya masuk ke materi kedua, yaitu teknologi aplikasi mobile. Mungkin ini nanti tolong diperhatikan, tolong disimak, mungkin bagi yang belum mengetahui, untuk kita mengetahui apa saja aplikasi yang ada pada perangkat mobile dan bagaimana perbedaannya antara aplikasi mobile dengan aplikasi website. Kalau kita mungkin
kita akan mendengar sekarang ada di aplikasi yang bisa diinstal, kemudian ada tersedia di store, by Google, di App Store atau yang lain. Bagaimana membedakan aplikasi-aplikasi tersebut? Dan bahasa-bahasa pemrograman apa saja yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut. Saya akan mencoba menjelaskannya dalam bentuk pemaparan materi mengenai aplikasi pada perangkat mobile. Oke, saya coba share screen lagi. Nanti hasil diskusinya nanti selesai ini kita diskusi kembali. Oke, saya masuk ke dalam materi teknologi aplikasi mobile. Pengertiannya secara teori ini dia, mobile application. Mobile itu adalah perangkat genggam yang lebih kecil daripada perangkat komputer. Jadi kalau misalnya kita melihat ada smartphone, ada handphone, tablet, iPad, itu adalah semuanya perangkat mobile. Saya nggak jelasin lagi ya apa perbedaan dari smartphone dengan handphone, karena kita ada diskusi di grup WhatsApp kemarin. Ini secara teori pengertian daripada aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi pada perangkat mobile itu terdiri dari 3 macam. Ada yang namanya satu, website app atau website mobile atau M-Mobile. Yang kedua adalah aplikasi mobile hybrid, yang ketiga aplikasi mobile native. Ini adalah pembagian 3 jenis aplikasi pada perangkat mobile. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis aplikasi ini? Mungkin kalau misalnya kita harus memahami ini. Kenapa kita harus paham ini? Karena nanti ketika kita membangun aplikasi, misalnya pada perangkat mobile, kita harus pahami dulu. Oh, kalau misalnya dia jenisnya native, berarti menggunakan bahasa pemrograman apa? Kalau misalnya website mobile, hybrid itu menggunakan apa? Dan apa saja kebutuhannya? Ini kita harus pahami dulu ketiga jenis aplikasi. Oke, saya lanjut akan menjelaskan pemahaman dari ketiga jenis aplikasi ini pada perangkat mobile. Native. Native adalah aplikasi yang diinstal ke dalam perangkat. Itu secara pengertiannya. Dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik atau yang ada pada platform tertentu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya menggunakan bahasa pemrograman untuk aplikasi pada platform Android, itu adalah yang segala aplikasi yang kita install ke dalam perangkat kita, baik perangkat iOS ataupun perangkat Android, smartphone Android, itu termasuk ke dalam aplikasi natif. Biasanya aplikasi natif ini itu dibangun aplikasi tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan pada sistem operasi tersebut. Kita ketahui sistem operasi itu pada perangkat mobile ada Android, ada iOS, ada Windows Mobile, ada kalau satu lagi itu kurang populer sekarang adalah ada Tizen. Tizen itu punya Samsung, Tizen OS. Kalau BlackBerry itu ada sistem operasinya sendiri, OS BlackBerry. Jadi itu adalah sistem-sistem operasi yang ada pada perangkat-perangkat tersebut. Nah, apabila kita ingin menginstal suatu aplikasi atau misalnya membangun aplikasi yang jenis natif, berarti bahasa pemrograman yang kita gunakan harus berjalan pada sistem operasi tersebut. Seperti contoh misalnya di sini, pada platform Android, itu kalau dulu itu paling banyak itu digunakan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada iOS itu menggunakan bahasa, kalau yang dulu Objective-C, tapi sekarang sudah diubah ke Swift. Kalau pada Windows Phone itu dengan bahasa misalnya Visual C++ atau bahasa C#. Dan Tizen juga sama. Artinya, misalnya kita membangun satu aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk pada aplikasi mobile, berarti aplikasi yang kita hasilkan tersebut hanya berjalan pada platform OS Android. Tidak bisa kita gunakan pada platform iOS.
Dan juga tidak bisa kita menggunakan pada perangkat Windows yang OS-nya Windows Mobile. Itu adalah aplikasi natif. Atau juga sebaliknya, kita membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Swift. Swift adalah yang berjalan pada OS iOS. Berarti apabila kita membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Swift, tidak bisa kita install ke dalam perangkat yang menggunakan OS Android dan lain sebagainya. Itu pemahaman dari jenis aplikasi natif. Kita terakhir diskusikan. Itu natif. Web mobile. Web mobile ini sebenarnya sama seperti aplikasi website yang ada pada komputer. Apa perbedaannya web mobile dengan web yang biasa, website mungkin yang pada komputer? Hanya pada perangkat yang digunakan. Itu ada contohnya tuh. Misalnya kalau kita mengakses website Facebook misalnya. Kalau Facebook kita buka menggunakan komputer, alamat domainnya adalah facebook.com. Tetapi akan berbeda ketika kita mengakses menggunakan perangkat mobile. Pasti mungkin akan berubah menjadi m.facebook.com. Coba nanti dibuktikan aja sendiri. Ada misalnya kita ada kompas.com. Ya, kalau misalnya kita mengakses pakai komputer, alamat domainnya kompas.com. Tetapi ketika kita membuka pada perangkat mobile, smartphone Android atau yang lainnya, domainnya berubah menjadi m.kompas.com. Nah, itu adalah kalau yang kita akses websitenya, yang kita akses pada perangkat mobile, itu berarti disebut web versi mobile. Itu web mobile. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi pada web mobile sama seperti yang pada perangkat komputer. Juga ada menggunakan HTML, HTML5, itu versi saja, CSS, JavaScript, dan PHP. Cuma beda dalam kita mengakses perangkatnya saja. Itu web mobile. Yang terakhir adalah hybrid. Apa beda aplikasi hybrid ini? Hybrid ini adalah aplikasi yang rasanya penggabungan dari bahasa pemrograman web dengan bahasa natif. Dan satu lagi adalah hybrid ini dia mendukung multi platform. Artinya adalah aplikasi yang kita bangun dengan jenis hybrid, dia bisa kita install di dalam platform di dalam Android, OS Android bisa, di dalam OS iOS bisa, di dalam Windows Mobile bisa. Itu kalau jenisnya hybrid. Jadi kalau tadi kan natif, ketika kita bangun dengan bahasa Android, dengan Java pada Android, ya hanya bisa dipakai pada smartphone Android. Tidak bisa kepada perangkat iOS, OS iOS. Tapi kalau misalnya kita membangun aplikasi dengan jenis hybrid, kita bisa satu kali kerja, satu kali kita buat aplikasi, tapi kita bisa menginstalnya ke dalam beberapa platform atau disebut dengan multi platform. Itu ya perbedaan antara native, hybrid, dan mobile web. Ini sebagai pemahaman kalian harus paham dulu sebelum nanti membangun aplikasi. Jangan sampai, kenapa kita harus paham ini? Jangan sampai ketika kita membangun aplikasi, artinya kita nggak paham, oh berarti aplikasi ini hanya berjalan di OS ini saja, tidak bisa ke OS lain. Oke, itu sejelas perbedaan hybrid, native, dan mobile. Nah, kesimpulannya ini, mungkin bisa dibaca, saya nggak membaca semuanya, biar ini nggak lama. Kesimpulan dari perbedaan dari jenis ketiga aplikasi tersebut, ada native, web mobile, dengan hybrid, itu bisa dibaca. Nanti saya akan share juga. Intinya di sini adalah, kalau mau mudah, nggak mau repot, nggak mau lama, capek membangun aplikasi, buatlah aplikasi yang multi platform. Satu kali buat bisa berjalan di semua platform.
Tapi kalau kita membangun dengan aplikasi jenis natif dengan satu bahasa pemrograman yang hanya berjalan pada satu OS saja, ketika kita mau coba buat untuk aplikasi yang pada OS lain, itu akan kita kerja dari nol lagi. Oke, kemudian ada perbedaan juga bahwa di sini, kalau aplikasi natif itu bisa kita letakkan ke dalam store masing-masing platform. Misalnya kayak Android di Google Play. Kalau kita membangun jenisnya natif, bisa kita buat. Tapi kalau web mobile, tidak bisa kita letakkan aplikasi tersebut ke dalam store. Kalau di Android Play Store, Google Play, kalau di iOS itu ada App Store. Nah, hybrid bisa. Selain bisa, misalnya hybrid ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman gabungan dari natif dan web mobile. Nah, aplikasi hybrid ini bisa kita letakkan ke dalam store masing-masing platform. Oke, itu ya sekilas ya mengenai kesimpulan aplikasi jenis natif, web mobile, dan hybrid. Baik, sebelum saya lanjut ke pengembangan aplikasi mobile, ada yang mau diskusikan? Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ali, silakan. Iya Pak. Apa? Seperti yang kita tahu Pak kan, kalau bahasa pemrograman itu kan ada juga yang bentuknya seperti aplikasi. Misalnya seperti Java, Python. Dan pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya yang aplikasi bahasa pemrograman itu Pak? Atau apa menggunakan bahasa pemrograman yang memang untuk membuat bahasa pemrograman atau yang lain? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, kita sering mendengar bahwa kenapa hanya website saja misalnya yang sering diretas? Kenapa tidak misalnya ada berita misalnya aplikasi diretas misalnya gitu Pak? Kenapa hanya situs saja, website aja yang diretas, bukan yang lain? Bukan aplikasi. Itu saja Pak. Cuma dua. Oke, terima kasih Ali. Ada yang mau membantu saya menjawab Ali sebelum saya jawab? Ada? Mungkin ada mahasiswa yang sudah tahu jawabannya. Sebelum saya menjawabnya, kira-kira ada. Ada dari mahasiswa yang mau mencoba pengetahuan kalian. Ada? Ada. Oke, baik. Yang pertama adalah pertanyaan kamu mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kan itu adalah kode yang kita gunakan untuk membangun aplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau membangun aplikasi website, aplikasi pada mobile, pada smartphone Android, pada smartphone iOS, dan lainnya, semua itu kita bangunnya menggunakan bahasa pemrograman. Cuma saya tadi kurang jelas juga maksud pertanyaan kamu. Intinya yang ingin kamu tanyakan jenis bahasa pemrogramannya atau cara menggunakan bahasa pemrogramannya? Yang membangun aplikasi bahasa pemrograman itu sendiri Pak. Yang itu kayaknya saya kalau ini ya pemahaman saya yang membangun bahasa pemrograman itu adalah kode-kode komputer atau bahasa komputer yang kita gunakan untuk membangun aplikasi, membuat aplikasi. Dalam menggunakan bahasa pemrograman, kita menggunakan yang namanya editor atau aplikasi tool untuk mengetikkan bahasa pemrograman tersebut. Ya, misalnya kita mengetikkan bahasa Java, kita bisa menggunakan Notepad, Eclipse, dan lain-lain semuanya. Itu adalah editor. Kalau misalnya saya tangkap dari pertanyaan kamu yang membangun bahasa pemrograman itu ada penciptanya, ada penemunya. Itu. Jadi saya kurang memahami juga maksud pertanyaan kamu yang membangun aplikasi bahasa pemrograman. Oke, saya coba lanjut ke pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua adalah kenapa yang sering diretas itu website, bukan desktop, bukan aplikasi. Ya, kenapa yang diretas itu adalah aplikasi website? Karena kan website itu artinya ketika kita membangun website, kita itu sudah memberikan akses kepada orang lain menggunakan jaringan internet. Tapi kalau aplikasi desktop, selama perangkat kita tidak terhubung atau tidak saling komunikasi dengan jaringan internet, itu kan akan susah. Misalnya kayak kita pakai komputer. Komputer kita selama kita tidak terhubung dalam satu jaringan, siapa yang bisa menghack punya kita? Tidak bisa. Salah satu media yang berpotensi untuk orang mengganggu kita, menghack punya kita, website kita, yang pertama adalah ketika aplikasi kita itu sudah terhubung ke dalam suatu jaringan. Jaringan itu contohnya adalah internet. Ketika kita sudah terhubung dalam satu jaringan, itulah media yang pertama orang untuk mencoba menyerang aplikasi kita. Itu ya, saya jawab. Sebenarnya pertanyaan itu tidak nyambung dengan materi kita, tapi nggak apa-apa. Saya coba berikan pemahaman. Itu sekilas kali. Yang lain, ada mau bertanya? Silahkan. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Kan kalau membangun aplikasi hybrid itu kan gabungan dari native sama mobile. Dan itu kalau kita membuat bahasa pemrogramannya itu harus kedua dikuasai gitu, Pak. Kalau kita mau membangun aplikasi hybrid. Oke, baik. Tidak. Hybrid itu sebenarnya adalah artinya karena aplikasi web mobile tadi kita tidak bisa diinstal ke dalam perangkat kita, berarti kan kita harus membangunnya dengan harus menggabungkan dengan native. Jadi kalau misalnya pertanyaan kamu apakah kita harus menguasai, yang paling pertama dikuasai adalah bahasa pemrograman untuk membangun webnya, web mobilenya. Baru nanti kedua untuk bisa diinstal ke dalam perangkat, baru kita harus menguasai yang native. Tapi kalau sekarang itu kita udah dimudahkan karena ada yang namanya framework yang bisa kita pakai secara mudah untuk bisa membangun aplikasi yang multi platform atau yang jenis hybrid. Oke, itu ada pemaparan saya di slide selanjutnya. Baik, yang lain ada? Cukup dulu atau saya lanjut dulu materinya? Kita lanjut dulu ya. Oke, saya masuk ke dalam bagaimana kita mengembangkan pada aplikasi pada perangkat mobile. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk membangun aplikasi pada perangkat mobile. Seperti misalnya di sini, kalau kita ingin membangun aplikasi yang pada perangkat Android, OS Android, itu kalau dia berbentuk natif, ada bahasa Java, ada bahasa Kotlin. Itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan ketika kita membangun aplikasi pada menggunakan bahasa tersebut, berarti aplikasi tersebut berjalan pada OS Android. Kemudian pada iOS ada Swift, ada Objective-C. Biasanya kalau sekarang itu yang paling banyak digunakan adalah Swift. Kalau Android itu yang populer sekarang mungkin ada Kotlin. Kalau Java juga masih digunakan. Nah, kalau kita ingin membangun aplikasi cross-platform itu artinya berjalan di semua platform. Aplikasi misalnya satu kali kita bangun, satu kali kita buat, aplikasi tersebut bisa berjalan di Android, di iOS, di Windows Mobile, ataupun yang lainnya. Itu bahasa pemrograman yang digunakan itu ada JavaScript, ada TypeScript, C#, C++, Python, Ruby, dan juga yang terbaru sekarang adalah Dart. Ini artinya pemahamannya bahasa pemrograman ini kalau kalian menggunakan Kotlin berarti aplikasi tersebut hanya berjalan di OS Android saja.
Kalau kalian membangun dengan bahasa pemrograman Swift, berarti aplikasinya hanya berjalan di iOS. iOS di iPad, di tablet, di iPhone, itu Swift. Tapi kalau Anda mau bisa berjalan di semua platform, akan bahasa pemrograman JavaScript yang paling populer sekarang JavaScript. Dan ada juga Java, itu dua yang paling TypeScript juga bisa. Nah, ini bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi dengan perangkat mobile. Ini harus dipahami. Kenapa kalian harus memahami ini? Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kalian nanti bingung. Kok saya bangun aplikasi pakai Java, tapi kok nggak bisa berjalan di iOS? Ini pemahamannya. Sama, tapi kalau misalnya saya mau bangun aplikasi bisa berjalan di semua platform. Berarti belajar JavaScript dan bahasa yang mendukung cross platform. Ini pemahamannya. Oke, saya masuk sekarang ada satu istilah yang paling sekarang yang paling mudah lagi, yaitu yang namanya website responsive. Ini yang paling mudahnya. Kalau misalnya Anda nggak mau repot membangun satu aplikasi website, tapi bisa diakses ke semua perangkat, baik layarnya kecil ataupun layarnya besar, ataupun disesuaikan dengan ukuran layar tampilannya. Itu ada yang namanya disebut responsive, website responsive. Nah, bagaimana pemahaman responsif? Responsif adalah website yang menyesuaikan tampilan layoutnya berdasarkan ukuran viewport dan device yang kita gunakan. Anda menggunakan smartphone yang ukuran layar 14 saja berapa ini, dia akan disesuaikan. Kelebihannya apa? Ya, kita menghemat biaya untuk aplikasi mobile. Tapi balik lagi, yang namanya aplikasi website, khususnya web pada versi mobile, itu tidak bisa diinstal ke dalam perangkat yang kita gunakan. Terus solusinya bagaimana? Kalau misalnya saya mau aplikasi yang saya bangun dengan bahasa pemrograman web, tapi bisa diinstal ke dalam perangkat kita. Berarti gabungkan dengan bahasa pemrograman natif. Nah, kelebihannya kalau website responsif, kita hemat biaya. Artinya, satu kali kerja kita membuat website seperti biasa pada perangkat komputer, tetapi karena kita membangunnya dengan model responsif, bisa juga nanti diakses melalui perangkat smartphone atau pada perangkat mobile. Kemudian ada terakhir itu mungkin yang paling belum tahu, lebih SEO friendly. Ada yang tahu SEO itu apa? Ada yang mau menjawab? Mungkin ada yang sudah tahu. Apa itu SEO? Satu, dua, tiga. Ada yang tahu ya? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Tidak singkatannya Search Engine Optimization. Bagaimana kita menaikkan peringkat website kita di mesin pencari. Oke, saya nggak bahas lanjut. Nanti silakan dipelajari sendiri apa itu SEO. Nah, ini misalnya yang maksud dari website responsif, menyesuaikan ukuran dari layar yang digunakan oleh pengguna. Nah, tadi saya ada mahasiswa yang tadi jawab framework. Belum saya jelaskan, dia udah paham. Pasti sebenarnya framework. Saya mau jawab, apa itu framework? Dalam pemahaman untuk misalnya dalam teknologi informasi, apa framework? Ayo. Yang saya ketahui aja segini, Pak. Oke, silakan. Framework itu semacam kerangka kerjanya, Pak. Dia jadi kayak seperti peta, tapi dia lebih memudahkan. Nah, misalnya kita mau mendesain sebuah website menggunakan framework itu sebagai ininya, desainnya, tempat agar lebih mudahnya rancangannya, Pak. Yang lain ada? Itu saja. Yang lain ada? Baik. Tidak salah apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh kawan tadi.
Tapi pemahaman di sini yang paling mudahnya di sini adalah kalau kita bawa ke dalam bahasa pemrograman, framework itu memang adalah membantu kita dalam membangun suatu aplikasi. Misalnya, kalau kita tidak membangun aplikasi menggunakan framework, kode-kode codingnya itu kita harus mengetikkan dari nol semua. Kita tidak ada kerangka kerjanya itu kita ciptakan buat sendiri. Tapi kalau misalnya ada framework itu biasanya sih gratis ada yang berbayar. Kalau ada framework, kita sudah terbantukan. Artinya bahasa pemrogramannya itu sudah disediakan oleh framework tersebut. Tinggal kita menyesuaikan menggunakannya sesuai dengan itu. Kita tidak memulai codingnya itu dari nol. Itu jelas tambahan framework. Nah, yang paling mudahnya kalau misalnya kita membangun website yang responsif, framework ini bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi website, aplikasi mobile yang lebih mudah, itu gunakan framework. Tapi saya ingin tekankan bahwa dalam mata kuliah saya ini buat game mobile, saya tidak menyarankan nanti ketika saya arahkan mahasiswa untuk membangun aplikasi menggunakan framework. Saya tidak mengarahkan ke sana. Mahasiswa harus paham bagaimana membangun aplikasi tanpa menggunakan framework biar terbiasa. Oke, saya mau yang selanjutnya. Framework untuk membangun response itu ada beberapa. Ini sekilas informasi saja. Ada namanya foundation framework yang namanya foundation membuat template yang responsif. Jadi kalau kalian ingin membuat satu aplikasi website yang bisa responsif, gunakan framework foundation. Tinggal download saja. Kemudian ada yang kedua adalah namanya bacanya di Jambi. Ini juga framework yang dibangun menggunakan bahasa CSS. Dengan framework ini Anda lebih mudah untuk membangun aplikasi website. Kemudian ada juga yang paling populer digunakan adalah Bootstrap. Paling mudah dan yang paling banyak digunakan. Anda tinggal download saja. Populer. Kemudian ada istilah namanya Uniform Semantic. Ini juga framework untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan secara responsif. Peloton juga framework untuk membangun website yang bisa berjalan responsif. Kemudian ada HTML5. HTML5 juga paling mudah. Jadi next saja ya, karena sebagai informasi saja. Kemudian ada HTML Kickstart, juga bisa membangun framework, membangun aplikasi website. Juga ada lagi Sportcore. Nah, ini salah satu jenis framework yang bisa kita dapatkan secara gratis. Oke. Framework. Jenis-jenis ini juga ada banyak macam-macam framework yang tersedia di internet. Tinggal kalian cari aja di Google itu dengan kata kunci framework membangun website responsif. Tinggal kalian gunakan saja. Oke. Nah, itu kalau di mobile, di website. Bagaimana framework yang ada di membangun mobile web? Saya sebutkan tadi. Kalau di mobile web juga ada framework yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi pada perangkat mobile. Nah, framework untuk membangun aplikasi dengan jenis aplikasi hybrid. Ini ada beberapa. Yang pertama yang paling yang baru sekarang adalah namanya Flutter. Flutter ini adalah open source yang dikembangkan oleh Google, yang dia ketika kita membangun aplikasi dengan menggunakan framework Flutter ini, aplikasi kita bisa berjalan pada multi platform. Artinya, aplikasi yang kita bangun menggunakan Flutter, dia bisa berjalan di OS Android, iOS, Linux, Windows, bahkan Mac sendiri. Hebatnya Flutter ini, selain bisa membangun aplikasi pada perangkat mobile, juga bisa kita membangun aplikasi pada perangkat aplikasi desktop. Flutter ini dikembangkan oleh Google. Flutter dibuat framework Flutter ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart, D-A-R-T.
pemrograman yang digunakan untuk membangun multi-fluid ini adalah C. Jadi jangan salah, fluid ini bukan bahasa pemrograman, tapi dia adalah framework. Yang kedua, yang paling mudah lagi adalah namanya jQuery Mobile. jQuery Mobile adalah framework yang dibangun dengan bahasa pemrograman HTML5 dan CSS3. Ketika Anda membangun aplikasi yang berjalan dan bisa diinstal ke dalam perangkat atau jenisnya hybrid, tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman web, gunakan jQuery Mobile. Framework jQuery Mobile namanya. Artinya, apabila Anda membangun dengan aplikasi jQuery Mobile, dia bisa berjalan secara multi-platform. Yang ketiga, Cordova. Ini mungkin kurang, kalau sekarang sih saya nggak tahu nih apa masih banyak digunakan atau enggak. Atau PhoneGap. PhoneGap ini ketika Anda membangun dengan menggunakan, ini juga dibangun, misalnya aplikasi yang kita bangun menggunakan Cordova atau PhoneGap ini bisa berjalan secara multi-platform. Dia menggunakan bahasa gabungan natif dan web. Bahasa pemrograman web dan bahasa pemrograman natif. Ini adalah framework untuk aplikasi mobile multi-platform. Kemudian ada yang namanya Sencha. Oke, ini kurang populer, tapi sebagai informasi saja. Sencha ini adalah juga dibangun dengan bahasa HTML5 dan CSS3. Dengan Anda membangun menggunakan framework ini, aplikasi Anda bisa berjalan secara multi-platform. Dan juga bisa Anda letakkan aplikasinya itu ke store masing-masing OS, misalnya ke Google Play atau App Store. Yang selanjutnya, yang paling ada populer selanjutnya adalah namanya Ionic. Ionic ini adalah framework yang dibangun menggunakan bahasa HTML5 dan JavaScript, yang aplikasi yang kita hasilkan dari Ionic ini bisa berjalan secara multi-platform. Jadi lebih banyak, kalau Ionic ini dia banyak menggunakan bahasa JavaScript. JavaScript yang banyak digunakan. Terakhir mungkin ada Kendo. Ini kurang populer, tapi saya sebagai informasi saja. Ini juga di bahasa yang digunakan juga bahasa HTML5, JavaScript dan juga CSS. Mungkin yang terakhir jQuery, ini framework juga yang bisa kalian gunakan, tapi sebagai informasi yang ini kurang populer juga. Oke, ini yang terakhir Junior. Saya nggak tahu nih, mungkin masih ada sekarang pengembangannya atau enggak. Kayaknya ini kurang populer juga. Tapi ini semuanya berbasis menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Baik. Ini yang terakhir JavaScript framework HTML5. Namanya frameworknya G2. Oke. Next. Native Script ini adalah satu framework juga yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Ketika kita membangun dengan menggunakan native Script, aplikasi kita bisa berjalan pada perangkat Windows Mobile, Android, dan juga iOS. Ini framework yang terakhir kayaknya, native Script. Oh, ada satu lagi, framework 7. Ini populer juga. Framework 7 ini kalau Anda mau mudah, Anda misalnya pemula dalam membangun aplikasi pada perangkat mobile, gunakan framework 7 ini. Framework 7 ini mungkin dia, tapi penguasaannya kalian harus paham HTML dan JavaScript. Tapi biasanya kalau udah pakai framework itu dimudahkan, jika kita drag and drop saja sebenarnya. Oke, ini framework terakhir yaitu namanya framework 7 yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan secara multi-platform. Oh, ada lagi ya, Intel XDK, tapi saya jarang juga sudah menggunakan ini. Intel XDK ini adalah salah satu framework yang dikembangkan oleh Intel untuk membantu para developer membangun aplikasi yang berjalan secara multi-platform. Ini kalau misalnya dia banyak juga menggunakan bahasa pemrograman HTML dan JavaScript juga. Ini framework yang mungkin yang terakhir ini ya, namanya Intel XDK.
Silakan ekspor sendiri nanti kalau mau menggunakan Windows XP. Oke, terakhir kita diskusi. Ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Baik, kita diskusi sama-sama. Silahkan mau bertanya apa aja, karena hari ini pertemuan ini saya fokus ke materi teori. Pemahaman mahasiswa harus paham dulu bahasa pemrograman yang mobile, yang website, bagaimana misalnya pemahaman kita dalam membangun aplikasi pada OS tertentu, itu dipahami dulu. Baru nanti pertemuan selanjutnya, saya tidak lagi berbicara teori, saya lebih akan memberikan modul untuk kalian coba praktekkan. Oke, silakan diskusi, kita mulai. Saya banyak yang berbicara saja. Anak teknik kan biasanya kan, anak teknologi informasi itu kan banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Ayo, kita diskusikan. Raihana mungkin ada? Saya mau tanya Pak, kan ada kayak aplikasi mobile yang di Muhammad Gazi bisa diumumkan dulu. Biar Raihana dulu yang bicara, saya kurang jelas. Oke, silakan. Aplikasi mobile yang ada di Play Store itu cara melihat aplikasi itu legal atau ilegal gitu atau berbahaya, misalnya ada kayak virus, malware gitu, itu gimana Pak cara melihatnya gitu, cara mengetahui? Oke, baik. Dari pertanyaan dari Raihana. Sebenarnya jawaban saya seperti ini. Saya contohkan Google Play. Google Play itu kan Google. Artinya, sebelum kita atau sebelum Google mempublish aplikasi kita di store mereka, mereka itu sudah ada pengecekan terlebih dahulu apakah aplikasi itu mengandung virus atau malware atau berbahaya. Apabila terdeteksi oleh Google bahwa aplikasi kita itu berbahaya, otomatis tidak akan dipublish oleh Google di store mereka. Artinya, aplikasi yang kita letakkan di store, baik di iOS ataupun di Google Play, itu akan ada review-nya terlebih dahulu. Kalau lulus review, tidak ada virus, tidak ada malware, maka akan dipublish di Play Store. Artinya, yang sudah publish di Play Store itu, berarti itu sudah aman. Nah, bagaimana nanti kalau ada misalnya kejadian, udah aman kok nanti kita bisa bervirus? Google akan memblokirnya. Google akan memblokirnya. Contoh, saya demokan ya, saya kebetulan punya akun developer Google Play. Saya punya akunnya ini. Contoh ya, ini saya demokan. Coba perhatikan. Oh, jangan di sini. Di satu lagi. Baik, coba perhatikan. Nampak ya? Oke, kita coba login. Ini adalah akun developer saya ketika mengakses di Google, ingin mengupload aplikasi ke Google Play Store ini. Bentar ya.
Nah, ini adalah halaman Play Console yang digunakan untuk kita mengupload, mempublish aplikasi kita pada Play Store Google. Ini saya contohkan Play Store. Ini adalah beberapa aplikasi saya yang memang ketika terdeteksi bahwasanya ada hal yang melanggar dari ketentuan dari Google, itu akan di-blok. Seperti ini ya, ada beberapa aplikasi saya yang di-blok, dihapus, ataupun misalnya kayak gini, dipublikasikan. Ini ada keterangannya, status, ada yang dihapus, ada yang dipublikasi, ataupun ditangguhkan. Ini adalah beberapa aplikasi. Jadi artinya, ketika kita mengupload aplikasi, kalau misalnya kita buat aplikasi, kalau saya contohnya seperti ini, saya ingin upload aplikasinya di sini. Nanti akan ada review dari pihak Google melihat aplikasi kita, apakah aplikasi kita mengandung virus sesuai dengan kebijakan mereka atau enggak. Apabila memang melanggar, itu akan dihapus ataupun ditangguhkan. Kalau misalnya lewat, maka seperti contohnya ini akan dipublikasikan. Jadi siapa yang mengeceknya? Orang Google, orang yang punya daripada Play Store masing-masing. Jadi kalau di iOS, di pihak yang ada di Store. Oke, mungkin itu sekilas Raihana jawabannya. Oke, baik. Yang lain ada? Iya Pak, jelas. Silakan. Pak, saya ingin Siapa? bertanya, Raihana. uh, apa yang dimaksud dengan cross platform itu dan gimana contohnya? Cross platform itu adalah aplikasi yang kita bangun bisa berjalan kepada semua platform. Platform itu kan ada OS Android, ada OS iOS, ada Windows Mobile, ada yang satu lagi ada Tizen dari Samsung. Itu adalah sistem-sistem operasi yang ada pada platform mobile, pada perangkat mobile. Jadi kalau yang disebut dengan multi across tadi, multi platform, satu aplikasi yang kita bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bukan natif, misalnya kayak web, bahasa pemrograman web, itu bisa berjalan kepada semua platform tersebut. Bisa diinstal dan bisa kita gunakan. Kalau bahasa pemrograman web yang misalnya aplikasi yang kita bangun dengan bahasa pemrograman web, itu kan aksesnya pakai browser. Tapi yang misalnya kayak yang multi across itu bisa diinstal ke dalam semua perangkat. Baik itu perangkat yang menggunakan OS Android, iOS, ataupun yang lainnya. Bisa kita lakukan instalasi. Itu jawabannya. Zafir Raihanur. Yang lain ada? Kita selesai jam 2 berapa ya? Kurang lebih 15 menit lagi. Nggak sampai jam 1. Mungkin jam 1 kurang 15. Satu lagi boleh Pak? Silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Tanya nih Pak. Ini mengenai Play Store tadi Pak. Silakan. Kalau kita mau membuat misalnya akun Play Store itu memang harus dibayar Pak ya? Kata yang ada teman saya itu katanya bayar 450.000. Terus bilangnya kalau untuk apa ini upload ke Play Store nggak dapat uang. Jadi banyak juga yang bilang ini kata sebagian orang kalau upload di Play Store itu dapat uang Pak. Ada juga yang nggak dapat uang katanya begitu Pak. Jadi yang mana yang benarnya nih Pak? Dan kalau bisa gimana caranya biar dapat uang Pak? Apa Bapak udah pernah dapat uang ya Pak? Oke, makasih. Mengawal apa? Kita diskusikan. Oke, baik. Memang betul. Waktu kita mau upload aplikasi kita ke store masing-masing, contohnya ke Play Google, itu kita harus bayar. Bayarnya totalnya kalau di Play Google itu $14. $14 kurang lebih 300 sekian atau 400 bulan. Itu berlaku seumur hidup.
Kayak saya tuh udah 10 tahun tuh, udah hampir 10 tahun lah. Laku seumur hidup sekali bayar. Jadi kurang lebih $14. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, karena udah ditanya, apa tujuan kita mengupload di Play Store? Ya kan? Itu supaya kita bisa menginstal aplikasi ke perangkat kita. Kan resmi. Aplikasi Android itu kan punya Google. Jadi kalau misalnya kita menginstal aplikasi di luar store, misalnya kita download dari aplikasi yang lain lah, itu kan resiko virus kan besar. Makanya kenapa ada sekarang orang masuk virus ke handphone, ke smartphone-nya? Mungkin salah satu kendalanya itu dia install aplikasinya itu bukan dari store-nya Google, dia installnya dari website yang lain. Itu bahaya, rentan tuh. Itu pertama. Kedua, yang ketiga, masalah dapat uang. Betul, kita bisa mendapatkan uang dengan menggunakan perangkat mobile, aplikasi mobile, yaitu namanya adalah AdMob. AdMob itu iklan. Kan sering itu kalian main game atau buka aplikasi kan sering muncul iklan tuh. Iklan itu, contohnya ini, saya contohkan aja, karena udah ditanya aja. Ini Google AdMob, ini punya saya. Ini adalah pendapatannya jaringan dari AdMob. Artinya ketika dari aplikasi saya, contohnya adalah aplikasi saya ini cari pendonor darah, itu misalnya nanti ada banyak orang klik iklan, jadi otomatis itu saya bisa dapat pendapatan. Itu kalau yang AdMob. Kalau untuk aplikasi mobile namanya adalah Google AdMob namanya. Itu bisa dapat uang kalian. Kalau yang YouTube kan ada YouTube juga. Kalau yang website itu ada namanya Google AdSense namanya. AdSense ini. Saya juga kebetulan punya akunnya ini. Jadi saya contohkan aja. Jadi sebenarnya kita anak teknik itu mudah cari uang ya. Kalau Anda pintar membangun aplikasi di akun punya saya, nggak banyak sih, 600.000 cuma. Jadi kalau misalnya Anda mau pintar mahir di dalam aplikasi mobile, kalian bisa cari uang dengan namanya Google AdMob, taruh iklan di aplikasinya. Tapi kalau kalian misalnya di aplikasi website, membangun website, itu ada namanya Google AdSense. Itu bisa juga dapat uang dari iklan yang muncul, seperti ini. Kalau saya ini masih 600.000. Kayak di YouTube, itu juga bisa dari iklan yang ada di YouTube. Nah, ini adalah contoh-contoh pendapatan dari aplikasi mobile. Oke, sekilas saja. Itu, Alif. Jadi, kalau misalnya kalian anak teknik, teknologi informasi, sebenarnya mudah saja cari uang. Apalagi sekarang ada YouTube. Kalau misalnya mau kelola website, ada website bisa ada blog, ada website bisa nambah uang, main AdSense. Kemudian kalau kalian mahir di aplikasi smartphone, mobile, bangun game, bangun aplikasi Android, pakai ke AdMob, bisa masuk uang itu semua. Yang penting kalian harus tahu dulu bagaimana cara membuat aplikasinya. Tuh, sebenarnya bisa, mudah saja. Nanti makanya mudah-mudahan kalian nanti SPP-nya itu terbantulah dengan kepintaran kalian membangun aplikasi. Oke, jelas, Alif. Ada lagi? Ada, Pak. Silakan. Kan gini, Pak, ada sebuah aplikasi yang biasanya cuma bisa diinstal di dalam laptop. Jadi beberapa hari ke depan karena banyak dari pemainnya merekomendasikan untuk diinstal di sebuah mobile, akhirnya sebuah perusahaan tuh membuat aplikasi itu juga bisa diinstal di HP, di mobile. Itu gimana perubahannya, Pak? Yang awalnya cuma bisa diinstal di laptop atau komputer, beberapa pembaruan akhirnya bisa diinstal di HP. Jawabannya seperti ketika pertama sekali adalah aplikasi tersebut hanya bisa berjalan di desktop, di perangkat desktop. Dia itu mungkin kalau dia membangun aplikasinya dengan bahasa pemrograman yang berjalan pada OS tersebut, contoh Windows misalnya, Windows, dia mungkin kalau dia membangun aplikasinya dengan menggunakan misalnya bahasa pemrograman yang berjalan pada OS Windows,
ketika dia itu pertama dia bisa install di perangkat OS gitu saja. Tetapi kalau dia ingin bisa install juga ke aplikasi perangkat mobile, mungkin dia perlu banyak waktu untuk mengubah segalanya. Itu perlu banyak waktu karena dia harus membangun lagi dari nol. Tetapi perusahaan sekarang itu rata-rata sudah mengetahui bahwa kalau aplikasi dia mau berjalan di semua platform, ketika dia bangun pertama itu, dia tidak membangunnya menggunakan bahasa natif, tapi dia sudah membangun menggunakan bahasa yang mendukung multi-platform. Contohnya seperti tadi, ada framework HTML5, ada Flutter yang saya bilang tadi. Flutter itu, dia sudah tahu ketika dia aplikasi Flutter ini bisa berjalan di multi-platform, di awal dia itu sudah membangun pakai bahasa pemrograman Dax, Flutter. Artinya ketika dia mau mengubah, mau menginstal aplikasi tersebut ke perangkat-perangkat lain, itu nggak lama. Sederhana. Singkat saja. Satu kali bangun, tapi dia tinggal masukkan ke beberapa platform. Mudah saja. Tetapi ada juga yang teknologi sekarang yang bisa mengubah dari aplikasi natif menjadi aplikasi di platform. Nah, dia membangun aplikasi menggunakan bahasa Java, terus di Android. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa mengubah dari aplikasi natif, sudah bisa langsung berjalan ke platform yang lain. Tetapi mungkin ada kekurangannya. Kalau mau lebih mudah, lebih praktis, gunakan aplikasi yang bahasa pemrograman yang bisa berjalan secara platform. Saya tadi sudah sebutkan framework-frameworknya dan bahasa pemrograman. Mungkin itu jawabannya. Siapa Muhammad Tahur? Kalau mau ditanggapi silakan. Ya. Sudah Pak. Sudah. Yang lain ada? Cukup? Cukup. Cukup ya, nggak ada lagi ya? Masih ada 32 orang mahasiswa yang masih bergabung. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau berdiskusi lagi, sebenarnya bisa panjang diskusi kita. Karena kita waktu kita sudah 12.30. Kita pertemuan hari ini saya sampaikan tadi bahwa kita hanya fokus kepada teori dasarnya dulu mengenai pemahaman teknologi website dengan teknologi pada mobile. Nah, ke depan nanti pada Google Classroom saya akan share materi untuk awal kalian bagaimana membangun aplikasi website, karena kan teori materi saya 3 kali pertemuan ini fokusnya ke website-nya dulu. Website-nya saya akan share nanti, coba perhatikan, saya akan share nanti materi tentang bagaimana belajar daripada membangun website, yang nanti di sini akan ada materi yang perlu kalian coba kerjakan dan praktekkan bagaimana membangun website yang bisa mungkin berjalan secara responsif dan lain-lain semua. Nanti akan ada secara teorinya. Hasil dari modul ini, kalian nanti akan mampu membangun aplikasi website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa membangun aplikasi berjalan secara responsif. Ya, ini sudah ada kode-kodenya. Saya sudah buatkan kode-kodenya semuanya. Ada di sini, ada misalnya kode-kode apa, di sini sudah ada semuanya. Kalian tinggal menjalankannya saja. Itu nantinya modul ini akan saya share dan akan coba kalian nanti pahami dari modul tersebut, praktekkan. Kemudian kalau ada kendala, diskusikan di grup Classroom ataupun di grup WhatsApp. 2 pertemuan ke depan, saya akan share modul. Targetnya adalah, ini modulnya banyak ini memang, ada banyak di
semuanya ada berapa halaman, 300 halaman. Jadi semuanya source kodenya itu sudah lengkap semua saya kasihkan. Tinggal kalian mempraktekkannya sampai berhasil membuat sebuah website dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa berjalan secara responsif. Sekali lagi, ini tidak menggunakan framework. Tapi ini sudah ada langkah-langkah semuanya. Ini tolong kalian pahami dan pelajari dari modul yang akan saya serahkan. Kalau ada kendala, nanti diskusi kita melalui Classroom dan juga melalui grup WhatsApp. Oke, itu nanti modul yang akan kita. Jadi, kompetensi pertama kalian akan saya kasih tool membangun website yang bisa berjalan dengan secara responsif. Itu. Nanti modulnya saya kasihkan semuanya. Oke, baru nanti setelah itu selesai, baru ke yang mobile-nya. Baru ke tahap mobile. Terakhir nanti targetnya selesai mata kuliah ini kalian bisa, walaupun sangat sederhana, bisa membangun aplikasi pada dua platform tersebut, mobile dan website. Oke, demikian. Ada lagi diskusikan sebelum kita coba mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya berhenti presentasi dulu ya. Oke. Ada yang mau diskusikan, silakan. Sebelum kita akhiri. Atau cukup? Kalau tanggapan cukup atau gimana? Lanjut. Cukup. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi mau ditanyakan. Saya pikir ini udah lama sekali kita tadi berinteraksi, kurang lebih 2 jam lebih. Coba sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, coba aktifkan kameranya, saya mau mengambil screenshot untuk pertemuan kita hari ini. Oke, aktifkan kameranya dulu. Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Oke, boleh, silakan. Gini, Pak. Jadi kan ada aplikasi VPN. Kan ya kegunaan untuk sebenarnya menghubungkan jaringan untuk pengalihan jaringan kan. Jadi ya, seperti yang pernah saya pakai kemarin itu kan, nah coba jadi jaringan itu dialihkan ke negara lain. Nah, ini bagaimana kerja sistem kerjanya itu, Pak? Itu sebenarnya tidak masuk ke dalam materi perkuliahan kita, tapi nggak apa-apa kalau karena udah ditanya, saya coba jawab. Jadi VPN itu adalah dia menggunakan jalur lain untuk saling berkomunikasi. VPN itu sebenarnya virtual, artinya kita memanipulasi lokasi kita. Padahal kita kan di sini kan ada di Aceh, tapi dengan menggunakan aplikasi VPN, kita bisa memanipulasi lokasi kita seolah-olah kita berada di tempat lain. Karena kita berada di Inggris, di Amerika, dan lain-lain semuanya. Padahal posisi kita di Banda Aceh. Itu artinya kita memanipulasi lokasi. Jadi resiko menggunakan VPN itu adalah kalau yang menggunakan VPN gratisan, itu resiko keamanan data Anda itu fatal. Yang gratisan. Kan banyak tuh VPN gratisan, itu beresiko. Tapi kalau misalnya yang VPN berbayar, itu mungkin. Jadi jalur komunikasi VPN itu berbeda. Saya coba sebentar ya, karena udah ditanya ya. Saya ada sedikit gambaran mengenai VPN itu. Coba saya lihat dulu, kira-kira masih saya simpan nggak ya. Bentar ya. VPN. Oh, ini ada. Saya coba share pemahamannya mengenai VPN. Coba dilihat saja sekilas. Saya ngambil dari website juga sumber, menjadi pemahaman buat kalian. Oke, nampak layar ya.
Ini VPN. Ini VPN. Jadi pemahamannya kira-kira apa itu VPN. Jadi kalau misalnya tanpa VPN, ini kalian, ini ISP yang service internet provider penyedia jasa internetnya, ini aplikasi yang kalian akses. Kalau tanpa VPN itu langsung, ini kalian langsung menuju ke aplikasinya. Ini kalau menggunakan apa menggunakan VPN. Tapi kalau sudah ini artinya kalau sekarang ini ketika diblokir ya dulu. Tapi kalau menggunakan VPN, jalurnya itu udah lain. Jalurnya lain. Jadi kalau menggunakan VPN, jalur pertama tadi dari sini kalian langsung menuju ke aplikasinya. Tapi kalau menggunakan VPN, dia berubah. Ketika kamu mengakses suatu aplikasi, ini kamu dari ISP-nya, penyedia jasa internetnya, kayak Telkomsel, itu tidak langsung terhubung ke aplikasinya, penyedia aplikasi, tapi melalui jalur VPN-nya dulu. Baru menuju kemari. Artinya apa? Kalau tanpa VPN, berarti ini kamu, data kamu ini yang kamu akses, baik itu lokasi kamu atau lain-lainnya, itu disimpan melalui jalur ISP ini dulu. Tapi kalau menggunakan VPN, data kamu ini otomatis akan ada di penyedia VPN tersebut. Jadi itu makanya saya bilang hati-hati ketika menggunakan VPN gratis. Artinya data kamu ini bisa tersimpan dibuka oleh si penyedia VPN tersebut. Karena kamu jalurnya seperti ini, tidak langsung ke aplikasinya, tapi melalui jalur VPN. Ini kalau menggunakan VPN. Ini artinya kalau kamu menggunakan VPN itu seolah kamu berada di server orang lain. Itu yang saya katakan tadi. Padahal kamu di Aceh, tapi seolah kalau menggunakan VPN kamu berada di luar negeri. Pemahaman VPN. Nah, ya, jelas ya. Karena nggak nyambung sama tabunya, jadi saya cuma sarankan bahwa gunakan VPN itu boleh, silakan saja. Tapi hati-hati, apalagi menggunakan VPN gratis. Karena data kamu tidak langsung seperti tadi. Kalau non VPN itu langsung ke ISP, ke orang penyedia aplikasinya. Tapi kalau menggunakan VPN, data kamu itu masuk dulu ke si punya VPN tersebut. Dan itu beresiko. Keamanan digital. Oke, itu ya Khairun Ardiansyah ya. Baik. Ya Pak, siap Pak. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup pada hari ini atau gimana? Boleh ini Pak. Satu lagi Pak. Boleh? Oke. Tapi ini agak jauh sedikit Pak ya. Tapi masuk juga lah sedikit ke website. Nah, kan seperti yang kita tahu kan internet itu kan besar Pak. Ininya jangkauannya, wilayahnya. Nah, juga ada di internet itu situs-situs yang nggak bisa sembarangan orang masuk Pak. Misalnya seperti ini Pak, dark web atau deep web Pak kan. Nah itu kan masuknya ke sana harus ini dipakai VPN lah. Nah jadi kenapa website itu masih tetap ada Pak yang parah-parah itu Pak, yang dark web itu Pak, seperti pembunuhan, jual senjata itu Pak. Kenapa nggak dibasmi terus Pak? Ngeri kali pertanyaannya. Sebenarnya yang urusan blokir itu kan urusan komunitas. Sama kayak kita misalnya tempat download film gratis. Diblokir satu akhirnya buka lagi yang tempat yang lain. Tapi saya tidak terlalu spesifik yang menjawab pertanyaan dari Alfi. Karena itu memang biasanya pembahasannya itu bukan pembahasan dari mana. Artinya itu memang aturan dari ini. Artinya kejahatan di internet itu kan banyak sekali. Ada misalnya kayak kita tadi, pemerintah memblokir satu situs, tapi bisa diakali dengan menggunakan diblokir, tapi bisa diakali dapatnya dengan menggunakan VPN. Kayak tadi kamu bilang misalnya kenapa ada aturan misalnya kayak dark web itu kan, itu kan punya hacker, orang-orang yang misalnya kalau misalnya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa datang ke sana. Artinya kalau jual-jual senjata. Kalau misalnya ada orang-orang yang dia bebas, kan itu masuk kepada rahasia.
Jadi itu tergantung orang yang punya websitenya, dia mau misalnya kalau dia contohkan seperti ya ada satu kawan saya orang pada Aceh juga, dia paling nggak mau men-share foto dia. Jadi kalau dia misalnya di Facebook dia di Twitter, nggak pernah dia pasang foto dia. Karena kenapa? Karena dia memang kerjaan itu adalah bukan hacker itu. Tapi kalau misalnya dia mencoba men-share informasi publik dia ke publik, otomatis dia akan cepat ketahuan. Makanya dia orangnya nggak mau dia pasang-pasang foto bersama itu, nggak mau dia. Karena dia memang kerjaannya sana, dia mau menghindari. Oke, saya nggak panjang lagi ya. Bahasanya ada di mata kuliah keamanan jaringan ataupun mata kuliah jaringan. Pertanyakan itu lagi. Oke, baik. Saya cukupkan aja semuanya para mahasiswa teknologi informasi, Saintek. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Tapi saya ingin informasikan bahwa kita model daring ini hanya 4 kali ya. Jadi 4 kali itu 2 kali sebelum UTS, 2 kali setelah UTS. Setelah UTS. Yang lainnya nanti kita berlangsung secara berlangsung ataupun melalui grup WhatsApp. Saya sarankan silahkan kita komunikasi, kita nggak ada batasan waktu. Maksudnya nggak ada waktu dari jam 8 sampai jam 5 boleh komunikasi, karena yang ada. Mau malam-malam kalian tanya silahkan, saya bisa saya jawab, saya akan jawab. Gitu. Yang berhubungan dengan teknologi informasi. Oke, mungkin kalau kalian nanti mau berlanjut untuk bagaimana membangun aplikasi pada perangkat mobile, kan selesai mata kuliah ini nanti kan kita ada banyak, nggak semuanya bisa saya berikan. Ada banyak aplikasi foto yang bisa saya share kepada kalian. Mungkin kalian bisa mengembangkan. Silakan ya, secara pertama nanti. Yang penting kalian, saya sangat menyarankan kalian anak teknik sering-sering aja belajar praktek dan lain-lain semuanya, sering buat media, search di internet, sering-sering aja demikian. Karena pengetahuan kita itu bukan dari dosen aja. Oke. Setelah kurang lebih sudah hampir 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi itu menjadi satu masukan awal bagi kalian. Karena kedepannya nanti itu materinya akan sering berkait. Materi nanti akan saya share di Google Classroom. Akan saya share dan download, dan juga akan saya share modul pertama tentang pengembangan aplikasi website. Silahkan dipraktekkan, silahkan nanti saya akan kalian pertanyaan hasil daripada modul. Oke, cukup ya. Foto bersama kita sekali pertemuan hari ini. Kalau diaktifkan kameranya. Wajah-wajah dari ini mudah-mudahan sehat semuanya. Wajah-wajah lapar. Oh ya, sorry ya. Wajah lapar, Pak. Saya pakai baju biasa nih, pakai baju kaos, jadi nggak ada masalah ya. Apa-apa, Pak, nggak masalah. Saya gini, saya terus langsung pembawaan saya itu teknik, karena saya background saya teknik informatika. Dari S1, S2 itu saya teknik informatika, jadi beda lah. Saya nggak, terus terang saya bukan orang keguruan. Saya biasa aja pakai baju bebas-bebas ini, pakai baju kaos, ya pakai celana haji biasa aja. Gitu. Saya pengen nyantai aja. Apalagi model dari ini, saya pengen suasananya nyantai aja. Kita relax aja. Ada waktunya kita formal. Saya kalau kampusnya formal gitu. Tapi kalau misalnya gini, saya orangnya teknik gitu. Jadi nyantai aja. Saya menganggap kalian juga ini mahasiswa saya, ini bagian dari teman-teman saya juga. Kita saling sharing, saling diskusi. Ya, yang penting dalam kategorinya sopan dan saling menghargai saja. Gitu ya. Jadi saya udah buka kesempatan kepada kalian, silahkan sharing-sharing kita. Ya ada jarak di antara kita, walaupun saya dosen, kalian mahasiswa, tapi kita ini adalah teman-teman saling berbagi, saling berdiskusi. Saya ingin penampilan saya santai-santai aja, biar kalian gak terlalu rumah. Takut saya WA Pak Ridwan ini, karena dia dosen. Saya ingin lebih dekat dengan kalian, karena kita sama-sama lagi proses dalam belajar. Oke ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan diskusi via Google Classroom ataupun via grup WhatsApp yang sudah saya buatkan.
Oke, terima kasih banyak pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat apa yang saya sampaikan tadi. Ke depan, proses selanjutnya akan saya informasikan melalui grup WhatsApp atau melalui grup kelas. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga kesehatan. Selamat belajar. Selamat berjumpa di semester awal ini dengan saya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai terbaik untuk bisa lulus dari mata kuliah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.